Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah iltaqaina fi hadzal majlis al-mubarak saliman wa afiyatan. وسوف إن شاء الله سندرس هذا اليوم عن النحو، ولكن قبل أن نبدأ في الدراسة هيا بنا أن نتعرف بعضنا بعضا لكي يسهل في إيصال العلم والتعامل فيما بيننا. أنا أخوكم محمد إيان الساويتي، جئت من أعشه، وأنا متخرج من ليبيا جاكرتا قبل السنة. والآن نريد أن نتعرف على بعض الأشياء المهمة والمتعلقة بدرسنا. لا تخافون، لا ندخل إلى الدرس مباشرة، لكن نتعرف على المصطلحات التي تتكرر في درسنا، يعني درس النحو. وهناك درس الصرف أيضا سنتناول فيما بعد إن شاء الله. لماذا سنبحث أولا عن تعريف علم النحو. طيب، تسهيلا وتيسيرا لفهمكم إن شاء الله سأتكلم باللغة الإندونيسية تسهيلا لكم. Baik, untuk mempermudah ya pada sesi pengenalan materi dan pengenalan juga pemateri, artinya pengajar pada pelajaran ataupun materi nahwu ini, saya akan berbicara dan berkenalan dengan bahasa Indonesia. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, nama saya Muhammad Yanis Sawiti, asal dari Aceh, dan saya lulusan LIPIA Jakarta tahun kemarin. Nah, insya Allah nanti kita akan saling berkenalan secara online dan offline juga, melalui pertanyaan dan juga melalui tanya jawab insya Allah. Baik, insya Allah saya akan mengampu materi pelajaran Nahwu pada kelas 12A Madrasah Al-Lughah Al-Arabiyah. Dan juga saya akan mengampu Nahwu pada Madrasah Al-Lughah Al-Arabiyah 11A. Jadi 11A dan 12A insyaallah. Nah, untuk kitab ataupun buku modul yang akan kita gunakan itu telah ditentukan oleh pihak Yayasan Minhajul Haq. Kita akan memakai kitab yang berjudul At-Tatbiqun Nahwi dengan At-Tatbiqus Sarfi. At-Tatbiqun Nahwi dan At-Tatbiqus Sarfi. Ini kita akan mempelajari dua kitab tersebut. Insya Allah nanti kita akan belajar secara pelan-pelan bagaimana metodenya
kita akan sampaikan juga. Insya Allah metode yang akan kita pakai untuk saat ini adalah 50% bahasa Indonesia wa khamsah khamsuna fil mi'ah bil lughah al arabiyyah insyaallah. Dan 50% lagi kita pakai dengan bahasa Arabiah. Jujur saya lebih senang sebenarnya mengajar dengan bahasa Arab ya. Karena yang kita ajarkan adalah nahu. Jadi lebih mantap itu kalau kita belajar dengan bahasa Arab. Dan nanti kalian akan juga ada pelajaran yang full bahasa Arab. Allah alam kapan, insya Allah nanti akan di fullkan bahasa Arab. Nah, seperti halnya kami di kampus dulu itu yang ngajarnya orang-orang Arab ya, dari Timur Tengah semuanya. Hanya sebagian kecil orang Indo, dan itu pun wajib mengajar dengan berbahasa Arab. Nah, jika orang Arab yang mengajar, itu kita harus paham, tidak paham harus paham. Kalau tidak paham, cari di kamus ataupun tanya teman yang lebih paham. Gitu. Kalau kita biarkan begitu saja, lewat begitu saja tanpa menanyakan kepada teman atau mencari di kamus, kita tidak paham akan pelajaran, dan bisa jadi pada saat ujian kita akan ketinggalan dan tidak bisa menjawab. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat agung. Ya, adalah bahasanya orang Muslim. Al-Quran juga diturunkan dengan bahasa Arab. Itu sudah mewakili kemuliaan bahasa Arab. Itu adalah Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW diutus dari kalangan Arab, ya, yang bisa berbahasa Arab. Nah, beliau secara spontan sudah bisa bahasa Arab. Nah, kita orang ajam, orang yang non Arab, harus mempelajari dari awal, dari dasar bahasa Arab, sehingga kita bisa berbicara ataupun berbicara bahasa Arab dan memahami Al-Quran dan hadis. لأننا اليوم المسلمون بحاجة إلى اللغة العربية حاجة ماسة ليفهم القرآن والحديث وأقوال العلماء وكتبهم إن شاء الله. طيب, insya Allah kita akan mempelajari bahasa Arab itu supaya apa? Supaya kita bisa memahami Al-Quran dan hadis, dan juga akwalnya para ulama, ya. Juga kita bisa berinteraksi dengan orang Arab. Maka ada pepatah ya, tapi ada sebuah contoh yang beredar dari para tulab, ya, para tulab bahasa Arab, itu mengatakan ada yang mengatakan begini, miskin man lam ya'rif al-lughat al-injiliziyah li'annahu la ya'rif kalam an-nas, wa nahnu naqul wa aidan miskin, ya, lakinna ashad, ya, lebih miskin, ya, ashad man lam ya'rif al-lughat al-arabiyyah li'annahu la ya'rif kalam rabbih. Jadi miskin artinya kasihan. Mereka mengatakan, orang yang bisa bahasa Inggris mengatakan kasihan orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Dia nggak bisa memahami
orang yang berbicara bahasa Inggris. Artinya dia tidak bisa berinteraksi dengan orang Inggris ataupun kuliah di luar negeri, ya. Nah, kita katakan kepada orang tersebut, maka lebih kasihan lagi orang yang nggak bisa bahasa Arab. Karena kenapa? Dia tidak bisa paham perkataan ataupun maksud, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Al-Qur'an dan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadis nabawi. Baiklah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nahu, ya, nahu. Kita akan belajar nahu. Nah, apa sih nahu itu apa? Gitu kan? Nahu itu berbicara tentang apa? Pentingnya nahu bagaimana? Gitu. Siapa yang meletakkan ataupun yang membuat ilmu nahu? Nah, begitu ya. Nah, juga nanti kita akan membahas apa itu sorf, ya, ilmu sorf. Siapa yang pertama kali mencetuskan ilmu sorof, ya. Nah, dan apa perbedaan antara nahu dan sorof? Nah, kita akan bahas itu saja dulu, tidak akan masuk kepada kawaidnya, tidak masuk langsung pelajarannya. Kita akan bahas sedikit mukaddimahnya, ya. Baik, an-nahwu, ya. Apa sih nahu itu? Nahu itu secara bahasa, ya. An-nahwu lughatan, kalau dalam kitab itu dikatakan an-nahwu lughatan. An-nahwu lughatan itu banyak, ya. Iddati ma'an. Bisa berarti dalam artian banyak, ya. Di antaranya an-nahwu itu adalah al-mithal atau asyibah. Nah, nahwu itu artinya adalah contoh ataupun kemiripan. Nah, kemiripan. Jadi misalnya begini. Muhammadun nahwu Ali. Nah, jadi Muhammad seperti Ali. Nah, dalam sifatnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Nah, Muhammadun nahwu Ali. Nah, itu artinya Muhammadun seperti Ali. Nahwu itu bisa berarti seperti, ya, ataupun misal, contoh gitu. Atau nahu dikatakan jihah. Nah, nahu bisa diartikan al-jihah. An-nahu al-jihah. Artinya apa? Jihah adalah arah. Nah, misalnya dalam contohnya begini. Adhabu nahwal baiti. Adhabu nahwal baiti. Nah, saya pergi menuju ke rumah. Nah, ya. Jadi nahu itu ada di antaranya dua artinya. Sebenarnya banyak, tapi saya tidak menyebutkan semua, nanti bisa bingung kalian, ya. Jadi saya sebutkan dua saja, yang berarti jihah ataupun arah, yang kedua berarti perumpamaan ataupun seperti artinya. Nah, itu arti nahu dalam bahasa, secara bahasa. Tetapi secara istilah, apa itu nahu secara istilah? Nahu secara istilah adalah ilmun bil qawaid, ya. Ilmun bil qawaid allati yu'rafu biha ahkam awakhiril kalimat
fi hali tarkibiha min al-i'rab wal bina wa ma yatba'u dhalik. Artinya apa? Nahu itu secara istilah adalah merupakan suatu ilmu dengan kaidah tertentu, yang dengan kaidah tersebut kita dapat mengetahui hukum akhir dari kalimat, ya, akhir dari kata. Baik itu kata tersebut dari hal apa namanya? Minal i'rab wal bina. Nah, minal i'rab itu kata yang berubah. Nah, kata yang berubah-ubah ataupun kata yang tetap, ya. Nah, jadi ilmu nahwu itu yang membahas akhir akhir kata yaitu harokatnya. Nah, bukan bentuk hurufnya, tetapi harokatnya. Baik itu harokat yang berubah-ubah. Berubah gimana? Misalnya harokatnya nanti bisa jadi fathah, nah nanti bisa jadi kasroh, bisa jadi dhammah. Nah, misalnya ya, Zahaba Muhammadun ilal masjid. Nah, Muhammadun itu dhammah kan, dhammatain. Nah, bisa itu dhammah. Kalau berubah lagi bisa jadi fathah. Misalnya ra'aitu Muhammadan fis suqi. Saya melihat Muhammad di dalam pasar. Nah, udah fathatain berubahnya. Atau bisa berubah menjadi kasrah. Marartu bi Muhammadin. Udah menjadi kasratain. Nah, itu artinya berubah dalam bentuk yang berubah-ubah. Wal bina. Nah, minal i'rab wal bina kan yang berubah dan yang tetap. Nah, yang tetap gimana? Yang tetap misalnya kalimat al-mustashfa. Dia tidak bisa berubah. Dhahabtu ilal mustashfa. Nggak bisa kita menyebutkan dhahabtu ilal mustashfi. Nggak bisa. Nah, ra'aitul mustashfa. Sudah benar kan kalau misalnya fi'il mudhari' itu maf'ulun bihnya menjadi apa namanya? Maf'ulun bih menjadi fathah, ya. Mansub. Jadi ra'aitul mustashfa, nggak bisa ra'aitul mustashfi al-mustashfu. Nah, begitu. Juga misalnya kita buat dhammah, nggak bisa. Al-mustashfu, misalnya al-mubtada kita awali dengan kalimat yang pertama al-mustashfu. Kalau selain al-mustashfa bisa al-babu kabirun. Tapi al-mustashfa tidak bisa, tetap harus al-mustashfa kabirun. Nah, begitu. Ya. Dan begitu seterusnya. Nah, itu adalah tentang ilmu nahwu. Jadi saya ringkas lagi, ilmu nahwu itu adalah ilmu yang membahas ataupun kaidah yang membahas tentang hukum yang terdapat di akhir kalimat, ya. Hukum harokat yang terdapat di akhir kalimat. Ini berhubungan dengan harokat. Nah, ilmu nahwu itu siapa yang mencetusnya pertama kali ataupun siapa yang menemukannya pertama, siapa yang membuatnya pertama kali. Nah, karena dulu semasa Rasulullah SAW belum ada ilmu nahwu, ilmu sharf. Ilmu tersebut adanya pada setelah Rasulullah SAW wafat, ya. Jadi bagaimana orang Arab mempelajari bahasa Arab kalau tidak tanpa ilmu nahwu? Ya, yang namanya aja bahasa sendiri. Jadi mereka mereka yang membuat kaidah sendiri, ya. Mereka lah yang membuat kaidah. Nah,
Sedangkan siapa yang pertama kali menemukan ilmu nahu? Nah, ada beberapa riwayat menyebutkan yang pertama kali menemukan ilmu nahu itu Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Beliau yang pertama kali menyuruh, ya, menyuruh seorang tabi'in untuk membuat kaidah ilmu nahu. Nah, jadi ceritanya begini, uh, semasa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu banyak sekali orang ajam yang masuk ke Arab, ya, baik itu dari muamalah, baik itu dari berdagang ataupun dari hal kepentingan-kepentingan lainnya. Banyak itu orang orang non Arab masuk ke dalam Arab, sehingga bahasa Arab tidak murni lagi, ya, sudah bercampur. Kan kita biasa misalnya kita berada di lingkungan tertentu dengan bahasa tertentu, pasti gaya bicara kita akan mengikuti lingkungan tersebut, gitu. Nah, itu hal yang wajar gitu. Makanya ditakutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, nanti ditakutkan kaum muslimin melupakan bahasa Arab mereka, melupakan bahasa Arab fusha mereka, melupakan bahasa Arab yang benar, ya. Karena mereka menganggap bahasa Arab yang benar itu terlalu ribet, ya, terlalu sulit. Nah, jadi supaya tidak terlupakan, makanya Ali bin Abi Thalib menyuruh siapa? Menyuruh Aswad Ad-Duali, ya, menyuruh Abul Aswad Ad-Duali untuk membuat kaidah ilmu nahu. Nah, jadi dari sahabat Ali bin Abi Thalib kemudian menyuruh Abul Aswad Ad-Duali untuk membuat kaidah ilmu nahu, ya, supaya orang-orang tidak lagi supaya orang-orang tidak melupakan tidak melupakan bahasa Arab yang benar sesuai kaidahnya. Karena jika bahasa Arab terlupakan, maka sebagian keilmuan tentang syariat itu akan tidak dimengerti, ya. Karena itu bahasa Arab itu sangat penting, karena itu untuk memahami keinginan Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, Abul Aswad Ad-Duali yang menulis kaidah ilmu nahu dengan perintah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Bagaimana hukum mempelajarinya? Nah, kita akan membahas sekarang hukum mempelajarinya. Sebenarnya ilmu nahu mempelajarinya adalah fardu kifayah, ya. Dan bisa jadi kefardu ain bagi sebagian orang. Nah, seperti kalian sebagai santri ini udah menjadi kewajiban, ya, fardu ain. Nah, nanti kalian saat sudah keluar dari Pondok Minhajul Haq, kalian akan mengajar masyarakat, ya, mengajar di pondok lagi. Nah, begitulah ilmu itu seperti rantai, ya, berkesinambungan. Nanti saya belajar dari guru saya, wa antum tudarrisun tullabakum, ya, wa talamidzakum. Saya belajar dari guru saya, kemudian kemudian saya mengajar kalian, dan kalian nanti akan mengajarkan murid-murid kalian ataupun santri kalian. Nah, inilah para ulama mengatakan bahwa hubungan antara guru dengan murid itu seperti
hubungan antara ayah dengan anaknya. Tetapi bukan hubungan nasab, ya, melainkan adalah hubungan ilmu, keilmuan. Nah, makanya ada ulama yang mengatakan bahwa kakek saya pernah mengatakan begini. Nah, ya, bukan artinya kakek dalam kakek ini bukan artinya kakek dari ayah, ya. Tapi kakek dalam segi keilmuan. Nah, makanya bisa kita mengatakan kakek saya mengatakan begini-begini. Nah, jika sudah tersambung keilmuan kita dengan ulama tersebut. Begitulah fadilah, ya. Fadilah menuntut ilmu. Kita bisa bersambung keilmuan kita dengan para ulama terdahulu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah. Jadi saya ringkas lagi, kita telah tahu pengertian ilmu nahu dari segi bahasa, yaitu ada dua saja, ya. Di antaranya adalah ilmu nahu berarti jihah ataupun arah, ilmu nahu berarti misal ataupun contoh, gitu ya, ataupun seperti, ya, mirip gitu. Kemudian kita juga tahu siapa yang menulis pertama kali ilmu nahu dan siapa yang menemukannya, ya. Yang menulisnya adalah Abul Aswad Ad-Duali dari perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang kita akan membahas faidahnya apa sih? Belajar ilmu nahu itu faidahnya untuk apa? Nah, kan begitu, ya. Karena kalau kita mempelajari sesuatu itu harus tahu faedahnya untuk apa? Kenapa? Karena kita ingin mengamalkan ilmu tersebut. Nah, wa thamratu ta'allum ilmi nahwi siyanatul lisan, ya. Siyanatul lisan anil khata' fil kalamil arabi. Jadi urgensi, fungsi mempelajari ilmu nahu itu adalah untuk menjaga lisan kita dari kesalahan, ya, kesalahan pengucapan pada bahasa Arab. Nah, wa fahmal Qur'an al-Karim wal hadith, dan juga kesalahan dari pemahaman Al-Quran dan hadith. Karena keduanya adalah sumber dari hukum Islam. Nah, seperti ini wajib kan, memahami Al-Quran dan hadith wajib. Nah, karena hal ini wajib, maka mempelajari Al-Quran itu menjadi wajib juga. Nah, begitu. Ya. Memahami Al-Quran wajib, mempelajari kalau tidak memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, misalnya memahami Al-Quran dan hadis wajib, ya. Sedangkan kita tidak bisa memahaminya kecuali dengan belajar bahasa Arab. Nah, yang tadinya belajar bahasa Arab untuk sebuah kalangan itu adalah fardu kifayah, karena hal tersebut, maka karena untuk memahami Al-Quran dan hadis, maka menjadi wajib juga mempelajari bahasa Arab. Nah, begitu. Seperti kata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Nah, jika wajib, ya, suatu hal yang wajib tidak bisa ditunaikan kecuali dengan hal lain, ya, hal lain misalnya yang mubah, ya. Tetapi hal mubah ini tidak kita tidak bisa menunaikan hal wajibnya kecuali dengan hal mubah tersebut. Nah, maka hal mubah ini juga menjadi hal yang wajib, gitu. Ya.
sudah terangkat derajatnya menjadi wajib. Maka mempelajari bahasa Arab itu adalah kewajiban kita semua. Nah, itu sedikit banyaknya tentang ilmu nahu, dan juga kita sudah di awal pertemuan kita sudah berkenalan ya. Semoga kita dengan izin Allah berikan kepada kita semua pemahaman dan juga kelancaran ya dalam belajar di masa pandemi corona ini. Semoga Allah juga cepat mengangkat wabah ini sehingga kita bisa bertatap muka ya, bisa bertatap muka di Pondok Pesantren Minhajul Haq. Nah, akhirul kalam, lebih dan kurang saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.